Aduh, kenapa anak-anak ini susah sekali ya? Soal-soal asesmen sumatif dalam bentuk tes yang saya kasih buat mereka kesulitan. Bahkan hampir mereka semua mengalami kesulitan. Bisa jadi mereka belum lancar membaca ya? Bu Hani kemarin mengeluh tentang muridnya. Lalu saya sarankan, jangan terlalu berharap terlalu tinggi, Bu. Kita tuh kan tahu sendiri ya, murid-murid kelas 1 itu bisa jadi ada yang belum bisa baca, dan seharusnya juga tidak dipaksa untuk langsung bisa calistung. Justru sambil memperkuat kemampuan fondasi mereka ini, kita juga perlu membina loh kemampuan calistung mereka yang merupakan salah satu fondasi yang perlu diperkuat dengan kegiatan yang menyenangkan. Kalau dipikir-pikir, benar juga yang disampaikan oleh Bu Fani. Nah, yang masih membuat saya bingung, bagaimana cara memastikan atau mengukur ketercapaian murid kita tanpa mensyaratkan dia harus bisa calistung dulu ya? Saya menggunakan asesmen sumatif yang bentuknya bukan tes, tetapi penilaian kinerja atau observasi. Asesmen ini bisa dirancang dengan kegiatan yang menyenangkan, agar bisa mengukur dan menguatkan tujuan-tujuan pembelajaran yang belum tercapai. Asesmen sumatif merupakan asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Misalnya, pada akhir satu lingkup materi, dapat terdiri atas satu atau lebih tujuan pembelajaran pada akhir semester. Khusus asesmen pada akhir semester, asesmen ini bersifat pilihan. Artinya, jika guru merasa bahwa data hasil asesmen yang diperoleh selama satu semester telah mencukupi, maka tidak perlu melakukan asesmen pada akhir semester. Asesmen sumatif bukan hanya dengan mengerjakan soal-soal tes tertulis, seperti pilihan ganda ataupun esai, termasuk tes lisan. Tetapi guru bisa menggunakan asesmen sumatif dengan teknik asesmen lain, seperti observasi atau penilaian kinerja. Berikut contoh lembar asesmen sumatif di Mapel Bahasa Indonesia yang dikemas dengan teknik asesmen penilaian kinerja. Lembar asesmen ini akan digunakan untuk melihat capaian murid pada kemampuan berbicara maupun menanggapi pertanyaan pada elemen berbicara dan mempresentasikan di Mapel Bahasa Indonesia fase A. Maka guru akan merancang kegiatan yang bisa mengukur kemampuan ini. Misalnya, kegiatan menjadi wartawan cilik. Murid-murid diberikan kesempatan untuk mewawancarai warga sekolah dan bisa teman sebaya, guru, penjaga sekolah, dan lain-lain. Murid-murid diberikan panduan berisi langkah-langkah wawancara. Sikap doa teman-teman. Halo Bu Vena, nama saya Labiba. Halo Labiba, salam kenal sayang. Selamat pagi Bu Vena. Selamat pagi Labiba. Bu Vena, makanan favoritnya apa? Bu Vena, makanan favoritnya pecel sayang. Kenapa suka pecel? Karena pecel itu kan terdiri dari beberapa sayuran tuh, dan itu sehat untuk tubuh Bu Vena. Oke Bu Vena, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Labiba. Namun, seperti biasa, dalam setiap perjalanan belajar ada tantangannya. Ada satu murid yang awalnya terlihat ragu dan sedikit takut untuk memulai wawancara. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran, mungkin bingung harus mulai dari mana. Tapi inilah indahnya belajar bersama. Teman-teman di sekitarnya dan saya sebagai guru memberikan dukungan. Kami meyakinkan bahwa ini adalah kesempatan untuk belajar, bukan untuk dinilai. Setelah didorong dan diberi semangat, akhirnya murid ini memberanikan diri. Dengan perlahan ia mulai bertanya kepada narasumbernya. Dan saya bisa melihat senyum kecil muncul di wajahnya. Tanda keberanian yang mulai tumbuh. Sementara itu, saya juga melihat murid-murid lain dengan sabar menunggu giliran untuk mewawancarai orang yang sama. Ada kesabaran, ada kerjasama. Ini lebih dari sekedar latihan wawancara. Ini adalah pembinaan kemampuan sosial dan bahasa, serta kematangan emosi. Murid-murid belajar bahwa kadang-kadang kita butuh sedikit dorongan dari orang lain untuk melangkah maju. Dan itu tidak apa-apa. Ini bukan hanya tentang menjadi wartawan cilik, tetapi juga tentang bagaimana mereka berkembang menjadi individu yang lebih percaya diri dan matang secara emosional. Saya bangga melihat bagaimana mereka saling mendukung dan tumbuh bersama. Emang belum siap gitu kayaknya. Itu
Takutnya salah. Agak mau. Tadi ke bawah ngeliatin teman yang ngomong sama kakak kelas 6. Lagi antri. Seneng. Jadi pengen nanyain lagi. Mau tanya mobil kesukaan. Seneng. Mainnya jadi wartawan cilik. Yang biasa bawa berita. Selain pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, asesmen sumatif non-tes juga saya gunakan pada mata pelajaran matematika. Lembar asesmen ini akan digunakan untuk melihat capaian murid-murid dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data. Maka perlu didukung dengan kegiatan yang sesuai dengan hal tersebut. Misalnya, murid diajak berkegiatan mencari benda yang bisa ditarik dan tidak bisa ditarik oleh magnet. Kegiatannya mencari, mengumpulkan, menyortir, atau mengelompokkan. Kemudian diajak menghitung benda-benda yang mereka temukan dan menyajikan data yang telah mereka hitung dengan stik es krim. Hari ini teman-teman kita akan belajar mengenai magnet. Sudah siap? Oke. Saya menyaksikan momen-momen luar biasa saat murid-murid terlibat dalam kegiatan pencarian dan pengumpulan benda-benda yang bisa dan tidak bisa ditarik oleh magnet. Dari awal saya bisa melihat antusiasme mereka. Mereka sampai lari-lari untuk mencari benda-benda yang mereka pikir bisa ditarik oleh magnet. Setiap kali mereka menemukan sesuatu yang berhasil menempel pada magnet, wajah mereka langsung berseri-seri dengan rasa ingin tahu yang besar. Tidak hanya itu, mereka juga rajin bertanya, "Bu Guru, kenapa besi bisa menempel di magnet, tapi plastik enggak?" Atau, "Apakah kertas bisa ditarik magnet?" Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan betapa mereka benar-benar ingin memahami bagaimana dunia di sekitar mereka bekerja. Dan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sambil membimbing mereka untuk terus bereksperimen dan menemukan jawabannya sendiri. Setelah semua benda terkumpul, murid-murid mulai menyortirnya ke dalam dua kategori, benda yang bisa ditarik magnet dan yang tidak bisa. Proses ini melatih kemampuan mereka untuk berpikir secara sistematis dan mengkategorikan informasi. Kemudian, mereka menghitung benda-benda yang telah mereka temukan dengan menggunakan turus, seperti stik es krim, untuk mengumpulkan data. Di sini saya melihat bagaimana kegiatan ini bukan hanya tentang belajar sains, tetapi juga tentang membangun fondasi pemaknaan belajar yang positif. Murid-murid belajar bahwa belajar itu menyenangkan dan penuh penemuan baru. Mereka juga melatih kematangan kognitif mereka dengan mengelompokkan, menghitung, dan menganalisis informasi. Saya sangat bangga melihat bagaimana mereka bekerja sama, saling mendukung, dan menunjukkan rasa ingin tahu yang besar. Kegiatan ini benar-benar memperlihatkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, belajar bisa menjadi pengalaman yang penuh makna dan sangat menyenangkan. Semangat tambah seru, main-main magnet. Habis itu cari-cari benda di bawah yang bisa ditarik sama magnet. Senang cari barang yang bisa nempel sama magnet sama enggak. Soalnya barangnya udah banyak banget di sana. 49. Tadi menghitungnya menggunakan stik. Yang ini artinya yang bisa nempel dari magnet. Kalau yang tanda silang itu artinya yang enggak nempel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terkadang kita tidak menyadari kalau kegiatan yang terlihatnya sederhana justru punya dampak besar untuk perkembangan murid-murid secara lebih menyeluruh. Mereka jadi belajar konsep-konsep penting seperti literasi, numerasi, bahkan cara dunia di sekitar mereka bekerja. Setelah mendampingi murid melalui kegiatan yang menyenangkan tadi, saya buat lembar penilaiannya seperti ini. Banyak kan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP yang ternyata dicapai murid ketika berkegiatan. Dan ini dapat teramati dengan asesmen yang bentuknya bukan tes, serta tidak mensyaratkan anak bisa calistung.
Nanti tinggal kita nilai saja apakah murid ini sudah mahir atau masih baru berkembang. Contoh cara perhitungan di mapel matematika. Berikut contoh cara menghitung nilai akhir hasil asesmen sumatif pada mata pelajaran matematika. Pertama, kita pahami bahwa KKTP dinilai dengan 4 tingkat kriteria ketercapaian asesmen sumatif. Baru berkembang memiliki nilai 1, layak memiliki nilai 2, cakap memiliki nilai 3, dan mahir memiliki nilai 4. Untuk memperoleh nilai akhir, kita perlu mencari nilai tertinggi terlebih dahulu dengan cara jumlah KKTP dikali nilai maksimum ketercapaian. Dalam hal ini berarti 5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian cara mencari nilai akhir adalah jumlah nilai yang diraih dibagi nilai tertinggi dikali 100. Dalam hal ini berarti 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 18. 18 dibagi 20 dikali 100 sama dengan 90. Saya jadi termotivasi buat coba menerapkan asesmen sumatif dengan teknik observasi dan penilaian kinerja ini. Kegiatannya ternyata bisa dikemas dengan cara menyenangkan ya. Saya jadi lebih paham bagaimana merancang lingkungan belajar yang berpusat pada anak. Pelaksanaan asesmen sumatif ini tentunya tidak membuat murid-murid tertekan ya. Dengan teknik observasi atau penilaian kinerja ini menjadi cara yang efektif untuk menilai capaian pembelajaran murid SD kelas awal. Kegiatan asesmen sumatif ini juga memfasilitasi murid-murid yang belum lancar calistung. Murid-murid tidak merasa sedang dites karena asesmen ini dilakukan melalui cara yang menyenangkan dan bermakna. Kita perlu terus belajar dan berkembang bersama, baik untuk kita sebagai guru maupun untuk murid-murid. Semangat!